Rezim ini bekerja untuk oligarki, untuk orang kaya, super kaya. Mereka kaya berkali-kali lipat karena mereka berhasil membeli, mengatur kebijakan negara, begitu katanya. Dilihat dari latar belakangnya, sangat wajar kalau pemerintah saat ini dinilai telah berpelukan begitu mesra dengan oligarki karena ia menjadi produknya. Penggantinya bisa jadi lebih buruk karena kelompok oligarki sudah hampir pasti telah menyiapkan putra mahkota. Kolaborasi antara kartel politik di partai bergandengan tangan dengan oligarki pengusaha akan menghasilkan presiden boneka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Kali ini saya mau membahas tulisan panjang ya dari Desmond J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang judulnya adalah memprediksi akhir pemerintahan Jokowi yang terkulai di pelukan oligarki. Wah, di pelukannya nggak bisa membedakan kata depan dan awalan ya, mestinya dipisah baru pelukan. Oke. Sebagaimana dilansir oleh Law Justice ya, portal berita dan investigasi. Tulisannya cukup panjang tapi saya sudah baca dan menarik, makanya saya mau bacakan. Tepat di hari 2 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi merayakan dengan meresmikan jembatan Sungai Alalak di Banjarmasin dan meresmikan pabrik biodiesel milik Haji Andi Samsudin Arsyad (Haji Isam), seorang pengusaha batubara ternama. Orang semua kenal dengan Haji Isam ya. Banyak terkait dengan orang-orang besar di Jakarta dan raja tambang di sana. Pada saat yang sama, mahasiswa berdemo di istana untuk mengkritisi kepemimpinannya. Selama 2 tahun memimpin bangsa Indonesia di periode keduanya, banyak kemajuan telah dicapai, namun banyak pula catatan merah yang mewarnai perjalanan pemerintahannya. Berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam membangun bangsa tentu patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan bekerja memajukan bangsa Indonesia. Namun, catatan merahnya perlu juga mendapatkan perhatian sebagai wujud kepedulian kita bersama dalam meluruskan arah perjalanan bangsa menuju negara yang adil, makmur, sejahtera sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di antara catatan merah itu adalah adanya fakta negara tidak mampu mengendalikan kaum oligarki yang sudah menguasai hampir seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi batu sandungan yang serius bagi upaya mencapai tujuan negara. Bahkan menurut penilaian ekonom senior Rizal Ramli, presiden yang sedang berkuasa sekarang bekerja untuk kepentingan mereka karena oligarki yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkannya. Benarkah di 2 tahun masa pemerintahannya ini pemerintahan Jokowi semakin mesra berpelukan dengan kelompok oligarki dalam menjalankan sistem pemerintahannya? Model oligarki macam apa yang saat ini sedang dipraktikkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa? Sebagai konsekuensi pemerintahan yang sudah terkulai di pelukan oligarki, mungkinkah pemerintahan saat ini bisa bertahan sampai akhir masa jabatannya? Seperti apakah wajah kepemimpinan Indonesia pasca Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya? Luar biasa ya. Banyak sekali pertanyaannya sampai terengah-engah saya. Kita bicara pelukan oligarki ya. Oligarki seringkali didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat
baik dibedakan menurut kekayaan, militer atau keluarga. Bangunan oligarki ini disinyalir sudah begitu merajalela sehingga berhasil menyusup ke segenap sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara, termasuk di era pemerintahan yang sedang berkuasa. Ekonom senior Rizal Ramli, seperti dikutip oleh Law Justice, mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini bekerja untuk oligarki hingga orang-orang kaya yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Hal itu menurutnya berkaca dari kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Kebijakan itu dicontohkannya seperti dinaikannya pajak pertambahan nilai yang menguntungkan orang kaya, karena kenaikan pajak itu di satu sisi semakin menyengsarakan rakyat kecil, tapi pada sisi yang lain menguntungkan kelompok oligarki dan pihak asing yang dipotong pajaknya. Rezim ini bekerja untuk oligarki, untuk orang kaya, super kaya. Mereka kaya berkali-kali lipat karena mereka berhasil membeli, mengatur kebijakan negara, begitu katanya. Pernyataan dari ekonom senior Rizal Ramli tersebut kiranya tidak mengada-ada jika kita cermati secara seksama dengan keluarnya beberapa kebijakan yang bernuansa kontroversi selama pandemi virus corona. Selain kebijakan soal pajak, kelompok oligarki ini sangat diuntungkan oleh adanya kebijakan lainnya, seperti perpanjangan konsesi batubara lewat Undang-Undang Minerba. Lewat undang-undang itu, selain konsesinya diperpanjang, kaum oligarki juga meminta supaya royalti batubara dikurangi sehingga lebih banyak untung yang didapat. Negara menjadi rugi karena tidak mengapa, yang penting oligarki diuntungkan. Penerbitan Undang-Undang Minerba seakan menjadi hasil kong kali kong antara taipan tambang dengan pembentuk undang-undang untuk menggolkan aturan ini dalam waktu yang sesingkat-singkat. Jadi sobat era sekalian, inilah salah satu tragedi ya. Karena menurut Undang-Undang Minerba yang lama 2009 nomor 4, harusnya mereka yang konsesinya sudah berakhir itu otomatis dikembalikan ke negara. Maka tahun 2021-2022 akan kembali beberapa konsesi tambang yang sudah dinikmati berpuluh-puluh tahun oleh konglomerat tambang. Unfortunately, undang-undang ini memberikan keleluasaan konglomerat tambang tersebut untuk menguasai tambangnya lagi selama 20 tahun ke depan. Dan mereka adalah orang-orang yang berkuasa di pemerintahan, baik langsung maupun melalui sanak kerabatnya ya, seperti misalnya yang menjabat menteri misalnya ya, tanpa harus menyebutkan siapa namanya. Oke. Upaya sistematis untuk membuat oligarki di Indonesia terlihat semakin berjaya sejak munculnya upaya pelemahan KPK. Menurut Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, seperti dikutip Law Justice, ada beberapa alasan mengapa akhirnya KPK harus dimatikan. Karena KPK dinilai sudah masuk terlalu jauh ke dimensi politik, ke dimensi korupsi politik yang bisa merugikan oligarki penguasa. Itulah kiranya yang menjadi landasan bagi oligarki untuk mematikan KPK. Ya, jadi kematian KPK itu memang direstui banyak orang, terutama oligarki kekuasaan di seputar istana ya, termasuk di parlemen tentunya. Upaya sistematis tersebut makin menampakkan jati dirinya setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Omnibus Law hanya untuk kepentingan oligarki atau kepentingan pemerintah yang dijalankan oleh beberapa elit, sebab kata dia, aturan itu lebih banyak memihak pada investor. Konsep hukum yang menggabungkan jadi satu, hapus revisi pasal yang dinilai menghambat investasi. Tegas dan jelas ini untuk kepentingan oligarki, kata Arif di kantor LBH Jakarta. Praktik oligarki yang berkembang saat ini sebenarnya sudah tumbuh sejak lama. Awalnya dengan tumbangnya pemerintah Orba, menyusul dicanangkannya pemilu secara langsung, diharapkan akan mengikis keberadaan oligarki yang sudah mengakar saat Presiden Soeharto berkuasa. Namun ternyata konsolidasi demokrasi yang diharapkan bakal terjadi di saat pemerintahan reformasi berkuasa telah gagal mencapai tujuannya.
Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di Indonesia. Kebanyakan masyarakat terjebak pada euforia reformasi yang membuat mereka lupa bahwa runtuhnya Orba tidak disertai melenyapnya kekuatan oligarki yang sudah bercokol 32 tahun lamanya. Jadi sobat era sekalian, aktor berubah tapi oligarki remains. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa reformasi hanya mengubah atau mengganti elit, hanya ada sirkulasi elit tapi oligarkinya remains ya. Justru kekuatan oligarki yang semula bersenggama dengan rezim Soeharto, luar biasa bersenggama, mampu kembali mengonsolidasi diri, beradaptasi dengan rezim reformasi yang jauh lebih menguntungkannya. Kenyataan bahwa Indonesia pasca tumbangnya Orba kembali dikuasai oleh para oligark yang telah berkuasa sebelumnya. Saat ini kalau kita amati, kebanyakan penguasa yang kini menempati posisi strategis di berbagai institusi publik hingga parpol, rata-rata adalah petarung lama. Para pimpinan dalam kurung elit partai, penguasa media mainstream, para pejabat pemerintahan yang berada di jajaran kabinet Jokowi, sampai pada seluruh jabatan strategis lainnya di dalam birokrasi pemerintahan, saat ini hanyalah sirkulasi elit-elit lama. Para oligark di atas termasuk orang yang pernah diistimewakan di rezim kepemimpinan Soeharto. Orang lama yang penuh muslihat dan tipu daya semasa Orba, belakangan banyak yang tampil di garda depan sebagai tokoh pejuang demokrasi dengan kedok populis. Inilah wajah anomali demokrasi pasca tumbangnya pemerintahan Orba. Kebanyakan orang tertipu dengan politik pencitraan yang terus dipoles oleh media, di mana medianya sendiri notabene adalah milik mereka. Luar biasa ini ya, tulisannya siapa? Desmond J. Mahesa. Karena Desmond juga ini orang dekat dengan para konglomerat ya, pernah menjadi salah seorang lawyer dari konglomerat yang terkenal di Indonesia ya. Menurut Jeffrey A. Winters, Direktur Buffett Institute of Global Affairs, Jokowi adalah produk oligarki di masanya. Kemenangan luar biasa populer Jokowi atas gubernur petahana terjadi berkat dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga yang mendorongnya menuju kemenangan. Jadi tahun 2012 ini ya. Namun bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki, di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilihnya. Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput. Begitu kata Jeffrey ya. Dalam hal ini, Jokowi berhasil menang karena parpol dan kaum elit memutuskan untuk mengusungnya. Karena itulah, hingga dia menjadi presiden 2 periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elit dan parpol yang telah mengusungnya. Dilihat dari latar belakangnya, sangat wajar kalau pemerintah saat ini dinilai telah berpelukan begitu mesra dengan oligarki karena ia menjadi produknya. Ya, jadi Jokowi adalah produk oligarki, karena itu dia berpelukan dengan oligarki. Model oligarki. Menurut Jeffrey Winters, ada 4 jenis oligarki, yaitu oligarki penguasa kolektif, oligarki sultanistik, oligarki sipil, dan oligarki panglima. Indonesia sendiri cenderung memiliki oligarki penguasa kolektif karena ada relasi kuasa yang kuat antara kuasa negara, eksekutif, legislatif, yudikatif secara politik secara bersama-sama. Para elitnya diisi oleh mayoritas politisi yang berasal dari para pebisnis pengusaha. Selain model oligarki penguasa kolektif, oligarki yang dipraktekkan di sini cenderung bersifat klasik, tradisional, yang mengandalkan sumber daya alam sebagai lahan jarahan. Mereka memiliki gurita kekayaan di banyak bidang seperti tambang, sawit, rokok, dan lintas sektornya, termasuk di bidang media. Oke, termasuk di bidang media mana? Rupanya. Oke, oh ini ya. Kekayaan segelintir orang ini ada di tengah ketimpangan ekonomi rakyat pada umumnya ya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar, wah ini yang bermasalah ya, dalam diskusi bertajuk SDA Hancur Korupsi Subur, pernah menyampaikan beberapa hal mengenai isu korupsi SDA. Ia mengatakan data KPK menunjukkan ada ketimpangan parah dalam penguasaan SDA di Indonesia. Dalam hal penguasaan kebun sawit, misalnya 10 perusahaan menguasai lebih dari 2,5 juta hektar luasnya. Sedangkan 2,1 juta pekebun sawit memiliki 4,7 juta hektar sisanya. Luar biasa ya. 10 perusahaan 2,5 juta hektar, tapi 2,1 juta pekebun hanya memiliki 4,7 juta hektar sisanya. Ketimpangan juga terlihat dalam penguasaan hutan. Lebih dari 40 juta hektar hutan dimiliki perusahaan, sementara 1,7 juta yang dimiliki masyarakat biasa. Sektor SDA ini merupakan hal penting yang menjadi sumber pendapatan kelompok oligarki dalam menjalankan bisnisnya. Ini berkaitan dengan isu agraria, lingkungan hidup, penataan ruang, kehutanan, pertambangan, pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, serta kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya. Lili menjelaskan sektor SDA adalah pendukung ekonomi Indonesia. Sektor SDA memberikan kontribusi sekitar 10,89% atau 1,408 triliun. 1.408 triliun dari total produk domestik bruto Indonesia 2017 yang jumlahnya adalah 13.589 triliun. Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja lebih dari 37 juta orang dan juga menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak senilai 99,91 triliun. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam Merah Johansa, oligarki seperti ini hanya menguntungkan kelompok lingkaran penguasa. Para regulator di sektor kekuasaan adalah pelaku usaha yang tentu saja membuat peraturan hanya untuk menguntungkan kelompok elitnya, bukan dari masyarakat kecil dan menengah seperti yang selama ini dicitrakan. Jatam mencatat baik orang dekat Jokowi maupun pimpinan DPR punya usaha yang berhubungan dengan tambang, khususnya batu bara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Multi Harapan Utama. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan PT Toba Sejahtera. Ketua DPR Puan Maharani punya suami yang aktif di Odira Energi Karang Agung dan PT Rukun Raharja. Sementara Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menjadi Komisaris PT Sinar Kumala Naga. Merah menganggap aturan yang belakangan ditetapkan seperti Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba hanya menguntungkan Jokowi beserta kelompoknya. Benturan kepentingan ini yang ditunjukkan oleh relasi bisnis atau temali bisnis antara keluarga Jokowi atau keluarga Luhut. Relasi bisnis ini berkelindan dengan relasi politik, ucap Merah kepada Tirto. Model oligarki penguasa kolektif yang bersifat klasik ini ujung-ujungnya memang merugikan kepentingan nasional, rakyat dan negara, sebab sektor SDA adalah sektor yang rawan dikorupsi dan memberikan dampak besar pada kerugian negara. Data ICW 2019 menunjukkan dari 4 kasus korupsi pertambangan sepanjang tahun itu, negara mengalami kerugian 5,9 triliun rupiah. Sementara sampai Mei 2020, KPK tengah menangani 27 kasus korupsi di sektor SDA. Model oligarki penguasa kolektif yang bersifat klasik ini sangat berbeda dengan model oligarki penguasa kolektif yang bersifat modern, seperti yang terjadi di negara maju yang lebih menjual branding produk yang mendunia. Mereka berkolaborasi untuk menghasilkan produk unggulan yang menjadi konsumsi masyarakat dunia hingga tidak merugikan rakyatnya, ya. Jadi mereka berkolaborasi untuk menguasai brand, ya. Dengan model penerapan oligarki penguasa kolektif klasik seperti yang terjadi di Indonesia, negara ini tetap akan menjadi pangsa pasar bagi negara maju, sementara kekayaan alamnya dinikmati oleh investor mancanegara yang berkolaborasi dengan elit lokal sebagai mitranya. Itu namanya ekonomi komprador, ya. Jadi
elit-elit di sini bekerja sama dengan elit global untuk mengeruk kekayaan SDA, dan kekayaan tersebut dinikmati oleh elit global dan sebagian dinikmati oleh elit lokal. Tetapi negara secara umum rugi jadinya ya. Seperti fenomena nikel yang sering disinggung oleh Faisal Basri misalnya. Dengan pola seperti ini, maka sampai kapanpun upaya pencapaian tujuan negara hanya akan menjadi utopia belaka, karena elit penguasa akan lebih sibuk memikirkan isi kantongnya ketimbang memikirkan nasib rakyatnya. Rupanya, masih lumayan ya. Bertahan atau tumbang, ini paragraf terakhir ya. Bukan paragraf terakhir, chapter terakhir atau subjudul terakhir. Di bawah pelukan oligarki, pemerintah yang berkuasa saat ini tampak sedang berselancar di tengah samudra kebijakan kontroversial. Dampaknya mulai terasa di mana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang menguntungkan oligarki mulai mendapatkan perlawanan dari masyarakat sipil yang menentangnya. Mandulnya kekuatan oposisi formal saat ini telah digantikan oleh elemen-elemen sipil termasuk mahasiswa yang sudah mulai angkat suara. Mereka mengekspresikan kekecewaannya dengan berunjuk rasa melalui sosial media sosial. Semuanya itu sebagai dampak kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat jelata. Pada sisi lain, adanya kelompok perlawanan dari masyarakat sipil tersebut telah mendapatkan perlawanan cukup sengit dari pendukung pemerintah yang sedang berkuasa, mulai dari para buzzer sampai elemen masyarakat di Papua, NTT, Sulut, dan daerah-daerah lain yang fanatik pendukungnya. Leonard C. Sebastian dan kawan-kawan dalam Civil Military Relations in Indonesia After the Reform menilai Jokowi sebagai presiden berlatar belakang sipil telah kelabakan menjaga kekuasaannya. Pilihan dia adalah menyandarkan diri kepada kelompok militer, baik polisi maupun tentara. Selain memperkuat konsolidasi kekuasaan, aliansi dengan militer mempermudah Jokowi mencapai ambisinya. Jokowi memastikan mendapat dukungan nasional dari seluruh daerah militer Indonesia yang bisa dijadikan perpanjangan tangan pemerintah memastikan jalannya kebijakan pusat di daerah-daerah terpencil, tulis Sebastian dan kawan-kawan. Upaya untuk mempertahankan kekuasaan bagi pemerintah yang sedang berkuasa memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pada era Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur, mereka mempunyai cara untuk bertahan di kursinya di tengah kontroversi kebijakan yang diambil. Mereka juga mempunyai pendukung fanatik yang siap berkorban untuk membela pemimpin yang didukungnya. Tapi, semuanya itu bisa menjadi tidak ada gunanya manakala arus besar muncul untuk perubahan bersama. Karena para pemimpin yang awalnya dianggap sangat kuat dan tak tergoyahkan, ternyata bisa juga tumbang sebelum akhir masa jabatannya. Kita berharap pemerintah yang berkuasa sekarang, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetap bisa bertahan sampai akhir periode jabatan. Meskipun ia disebut-sebut sebagai penguasa produk oligarki dan bekerja untuk mereka. Karena bisa jadi jika pemerintah tumbang sebelum berakhir masa jabatannya, keadaan tidak bakal lebih baik dari sebelumnya. Penggantinya bisa jadi lebih buruk karena kelompok oligarki sudah hampir pasti telah menyiapkan putra mahkota. Kolaborasi antara kartel politik di partai bergandengan tangan dengan oligarki pengusaha akan menghasilkan presiden boneka selanjutnya. Rasanya bangsa ini masih akan panjang jalannya untuk lepas dari jerat oligarki yang sudah merangsek ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa. Harapan untuk adanya perubahan melalui momen pemilu rasanya juga masih menjadi kendala dengan getolnya kelompok oligarki untuk mempengaruhi prosesnya. Penetapan presidensial threshold maupun parliamentary threshold sepertinya diarahkan ke sana agar kelompok oligarki bisa membatasi peluang orang baik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depannya. Kini, di antara calon pemimpin bangsa yang sudah mengemuka, kita berharap
ada sosok yang benar-benar bisa mengemban amanah rakyat Indonesia. Sosok yang benar-benar berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukan bekerja untuk kepentingan oligarki sebagai penopangnya. Sosok ini bisa jadi akan sulit ditemukan, bahkan mungkin tidak ada karena hampir semua elit calon pemimpin bangsa yang beredar saat ini tidak lepas dari pengaruh kelompok oligarki yang sudah demikian menggurita. Tetapi di antara pilihan yang tidak ideal tersebut, tentu ada yang lebih mendingan. Apakah Anda mempunyai pandangan siapa mereka? Ya, sobat era sekalian ya, panjang juga ya, sengaja saya bacakan karena saya menganggap wah luar biasa juga Desmond J. Mahesa menulis ini ya, karena citra Desmond kan sebelumnya adalah seperti bagian dari oligarki juga ya, membela seorang konglomerat ya ketika di era awal-awal pemerintahan Gus Dur kan begitu, menjadi lawyernya ya, tetapi ya barangkali pengalaman beberapa periode menggelisahkannya mungkin sehingga berbicara mengenai ini. Dan yang berbicara ini adalah anggota DPR dari Partai Gerindra yang notabene sekarang bergabung dengan kekuasaan. Tapi memang beberapa orang Gerindra bersikap sangat kritis terhadap kekuasaan, seperti Fadlizon ya, kemudian Romo yang dari Sumatera Utara ya, Romo Syafi'i, kemudian ini sangat komprehensif dalam tulisan yang panjang mengenai oligarki dan secara tegas mengatakan soal tadi ada kata-kata pemimpin atau presiden boneka selanjutnya ya. Jadi sobat era sekalian, seperti yang dikatakan Rocky Gerung, memang dilema kita adalah ketika kita menunggu sebuah kalender ketatanegaraan yang ajak, yaitu pemilihan presiden di 2024, maka pada tahun itu oligarki sudah beternak politisi baru. Mereka pasti sudah punya putra mahkota yang akan dijagokan dalam kontestasi pilpres yang mahal. Itulah sebabnya kemudian perjuangan masyarakat sipil ya harusnya dengan membongkar presidensial threshold. Desmond Mahesa setuju. Cuman masalahnya sebagai anggota DPR, dia harus suarakan itu. Tidak hanya dalam tulisan yang panjang seperti ini yang belum tentu didengarkan atau dibaca orang, ya, tetapi dalam sebuah short statement yang bisa dipahami. Misalnya ada inisiasi dari beberapa anggota DPR mengumpulkan tanda tangan untuk minta dihapuskannya presidensial threshold misalnya. Jadi mereka berhimpun, jangan ngomong sendiri-sendiri. Kalau ngomong sendiri-sendiri dampaknya tidak terlalu signifikan nantinya. Karena kita tahu bahwa presidensial threshold itu adalah alat oligarki untuk mengontrol calon presiden dan wakil presiden ya. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Oke, coba kita bacakan 1-2 komentar ya. Oke, dari belakang ya. Kalau nggak ada teknologi dan modal investasi Cina di NKRI, terus bangun pakai apa dong Indonesia? Pakai jasa Rizik Anis buat tukang ngaduk semen, ya malah kembali ke zaman onta dong. Waduh, ini saudara Muktasim ini berpikirnya terlalu sempit ya, karena selalu banyak ya alternatif untuk membangun kalau kita tidak mengandalkan oligarki bisnis dan kekuasaan. Tapi kalau kita mengandalkan oligarki, memang para oligarki itu adalah akan mencari dana-dana internasional. Padahal yang harus kita bangun harusnya ekonomi rakyat. Nah, susahnya ekonomi rakyat itu selalu dikaitkan dengan pembangunan-pembangunan yang megah. Padahal ekonomi rakyat itu adalah bagaimana menciptakan sebuah piramida ekonomi di mana rakyat itu betul-betul bisa bergerak ya, menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang akhirnya menopang struktur negara secara lebih kuat dan lebih tahan. Jadi bukan ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelintir orang yang kalau segelintir orang itu goyang maka goyanglah perekonomian. Nah, ini adalah perekonomian, menurut saya perekonomian balon. Jadi ditiup gede tapi sesungguhnya dia tidak memiliki dasar yang kuat. Jadi kalau ekonomi kerakyatan yang dibangun, wah dasarnya kuat. Memang kita tidak terlihat mewah, barangkali tidak ada pabrik-pabrik besar terlebih dulu, tapi yang jelas masyarakat
jauh lebih sustainable, lebih tahan untuk menghadapi perubahan-perubahan ya. Sudah terbukti ketika menghadapi masa yang sulit seperti krisis ekonomi tahun 97-98, yang paling bisa bertahan adalah kelompok menengah kecil, menengah ke bawah, karena mereka bisa survive ya. Jadi pelaku-pelaku ekonomi, bukan orang yang tidak bekerja, tapi pelaku-pelaku ekonomi menengah ke bawah, karena mereka bisa survive dengan adjustment yang jauh lebih lincah dibandingkan bisnis-bisnis usaha besar yang mengandalkan proteksi dari negara, kira-kira begitu ya. Jokowi bukan pemikir bangsa tapi perusak bangsa demi pencitraan. Allahu Akbar, nggak tahu saya ya. Sah lengkap sudah, legitimasi runtuh abis. Kemudian Horas, Medan sukses terus channelnya ya Bang, amin ya rabbal alamin. Oke, Ulum Saputro ya. Aku merasakan presiden dari era Pak Soeharto, Pak Jokowi presiden terbaik Indonesia. Pak Jokowi sederhana tapi selalu dihina. Semoga di 2024 ada sosok seperti Pak Jokowi. Anies 0%. Ya silakan ya. Jadi sebenarnya bukan soal hina ya, dihina atau tidak Ulum Saputra ya. Kalau mengagumi nggak ada masalah ya. Karena kalau tidak ada orang yang mengagumi Presiden Jokowi ya dia nggak akan dipilih. Tapi kita melihat bagaimana ekonomi ini atau politik ini atau hukum ini berjalan. Jadi bukan persoalan Presiden Jokowi saja, tapi ini persoalan kita semua. Kita ingin negara ini baik politik, ekonomi, hukumnya, sosial, budaya, agamanya. Banyak hal-hal yang sebenarnya ya harus kita pertanyakan lagi. Apakah kita sudah on the right track, pada track yang baik, ataukah pada track yang tidak baik? Memang kalau kita hanya mengatakan pengalaman personal itu memang bias, ya kan? Barangkali kehidupan kita jauh lebih makmur dibandingkan periode sebelumnya. Tapi kan kita harus berempati terhadap kondisi negara ini secara umum ya. Jadi kalau kita berempati terhadap kondisi negara ini secara umum, maka di situ akan kita menemukan jawaban-jawaban apakah sebagian besar rakyat Indonesia ini sudah bisa terlindungi, makmur, sejahtera sebagaimana diamanatkan konstitusi, dan apakah negara ini menuju keadilan dan kemakmuran tersebut ya. Kalau dari tulisan ini tidak, justru hanya membesarkan para oligarki kekuasaan dan bisnis, dan para oligarki itu orang yang gampang sekali lari ketika something happen ya, to this country. Mereka bisa lari ke luar negeri dan meninggalkan kita semua, dan mereka punya aset di luar negeri yang barangkali juga tidak akan habis-habis 7 turunan. Itu persoalannya Sobat Era sekalian ya, dan termasuk juga yang tadi mengatakan dan menguji Presiden Jokowi yang sama sekali justified, no problem ya. Jadi kita boleh memuji siapapun, tetapi kita harus kritis terhadap fenomena kekuasaannya, karena ini nothing personal, tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi sebagai pribadi, tapi kaitannya adalah dengan sistem kekuasaan yang terbentuk saat ini, yang berpengaruh terhadap hukum, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.